Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Amadsyah. Kali ini kita akan belajar mengenai operator dan operasi logika. Jadi dari operator dan operasi logika ini ada dua yang akan dibahas, yaitu operator aritmatika dan contohnya. Lalu yang kedua ada operasi logika C, yaitu penerapan operasi dalam struktur kode bahasa C. Nah, untuk pertama-tama kita bakal pengenalan dulu. Jadi selain operator aritmatika yang sudah kalian pelajari, terdapat juga operator logika. Nah, operator logika itu digunakan dalam operasi-operasi logika, yaitu operasi yang menghasilkan nilai logika seperti true and false. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai operator logika. Jadi apa sih operator aritmatika dan contohnya itu kayak gimana? Nah, untuk operator logika sendiri ini itu memberikan batasan yang pasti dari suatu keadaan, sehingga suatu keadaan tidak dapat berada dalam dua ketentuan sekaligus. Nah, fungsinya ini untuk kombinasi variabel biner yang mengikuti hukum aljabar boolean. Nah, operasi logika ini merupakan konsep dasar yang digunakan oleh proses komputasi dalam mesin komputer. Nah, operator logika ini operasi terhadap bilangan logika hanya dikenal dua nilai, yaitu true atau 1 dan false atau 0, yang biasa disebut juga dengan nilai boolean. Nah, dalam aljabar boolean ini semua dihubungkan logika antara variabel biner dapat dijelaskan oleh tiga operasi logika dasar, yaitu operasi not atau negation, operasi and atau conjunction, and operasi or atau disconjunction. Nah, untuk yang and atau conjunction sendiri, itu operasi and hanya akan menghasilkan nilai 1 atau true jika semua operannya bernilai benar. Namun jika tidak, maka operasi tersebut akan menghasilkan nilai 0 atau false dan dapat disimbolkan dengan dan. Ini contoh tabel conjunction-nya. Jadi hanya memiliki satu nilai true. Nah, ini untuk contoh pengkodingannya. Lalu yang kedua ada or atau disconjunction. Nah, untuk disconjunction ini operator or hanya akan menghasilkan nilai 0 atau false jika semua operannya bernilai salah. Namun jika tidak, maka operasi tersebut akan menghasilkan nilai 1. Dan operator or ini disimbolkan dengan tanda garis lurus 2. Nah, ini untuk tabel or-nya hanya memiliki satu nilai true. Nah, ini untuk contoh pengkodingannya. Jadi kalau jika A sama dengan 0, lalu B sama dengan 1, lalu C sama dengan 1, maka jika dikoding bakal jadi seperti itu. Lalu yang ketiga ada not atau negation. Nah, untuk negation ini nilai yang dihasilkan dari operasi not adalah kebalikan dari nilai yang terkandung di dalamnya. Jika nilai awal adalah 1, maka setelah operasi not nilainya menjadi 0 atau false. Nah, untuk operator not sendiri ini disimbolkan dengan lambang tanda seru. Untuk tabel not sendiri kita bisa lihat hanya memiliki satu nilai true. Nah, ini untuk contoh pengkodingan not. Terus ada relasional. Untuk operator rasional ini adalah operator yang digunakan untuk menentukan relasi atau hubungan dari dua buah nilai atau operan. Operator ini terdapat dalam sebuah ekspresi yang selanjutnya akan menentukan benar atau tidaknya ekspresi tersebut. Nah, untuk tabel relasional sendiri ini ada berapa itu? Ada 6 ya. Jadi relasional membandingkan dua ekspresi dengan menghasilkan nilai logika. Jadi seperti kayak sama dengan atau lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, ini contoh notnya sendiri. Ini seperti ini, dapat diperhatikan komentar setiap barisnya. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai operasi logika C, yaitu penerapan operasi dalam struktur kode bahasa C. Ini untuk and conjunction-nya seperti yang kita lihat di program. Semisal kita ketikkan integer main void lalu printf seperti yang sudah kita lihat di atas, maka 1 dan 1 sama dengan 1 dan 0 sama dengan 0 dan 1 sama dengan 0 dan 0 sama dengan 0. Nah, ini juga ya untuk or atau disconjunction ya.
Lalu ini untuk yang not negotiation ya. Nah, lalu ini untuk relasionalnya. Jadi kita perhatikan bahwa nilai ekspresi x persen 2 atau x modulus 2 jika bernilai 0 maka genap, namun jika bernilai lebih dari 0 maka ganjil. Oke, untuk mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.